PR paling gede ketika kamu pengen nyoba bisnis adalah kamu takut gagal karena kamu ngerasa nggak cukup pengetahuan atau ilmu di bidang bisnis. Aku ngerti banget soalnya aku juga lagi di posisi yang sama. Gak ngerti itu marketing, keuangan, apalagi strategi bisnis. Bahkan menurut laporan dari US Bureau of Labor Statistics, sekitar 20% bisnis kecil gagal di tahun pertama. Dan salah satu penyebab utamanya adalah kurang persiapan atau pengetahuan dasar tentang bisnis, seperti manajemen keuangan dan marketing. Ada juga studi dari CB Insight pada tahun 2021 yang bilang 42% startup gagal karena nggak nemu pasar yang jelas, dan ini sering terjadi karena founder nggak paham cara riset pasar dari awal. Dan alasan lain wirausaha gagal adalah minimnya pengetahuan soal manajemen. Ini menunjukkan ketakutan kita soal gagal karena nggak cukup ilmu itu nyata dan umum dialami oleh pemula. Sampai akhirnya aku mutusin untuk belajar bisnis dari nol. Aku kasih disclaimer terlebih dahulu, saat ini aku bukan expert di bidang bisnis, brand owner yang bisnisnya udah settle, apalagi lulusan sekolah bisnis. Aku cuma orang awam yang ingin belajar dan membuat bisnis sendiri dari nol. Ceritanya beberapa waktu lalu aku tiba-tiba dicemplungin ke proyek bisnis yang bisa dibilang baru dibuat. Setiap hari terus was-was, takut gagal lah, takut salah langkah. Karena ya itu tadi, aku belum punya bekal ilmu yang cukup di bidang bisnis. Akhirnya aku putusin untuk belajar bisnis dari nol. Tapi ujung-ujungnya bingung juga harus mulai dari mana. Sampai akhirnya aku coba nanya roadmap belajar bisnis dari nol sampai bisa bikin bisnis sendiri ke ChatGPT, Gemini, Copilot, sampai Grok. Nah, dari situ aku dapat final roadmap hasil gabungan dari keempat chat AI tadi yang aku mau share di video kali ini. Jadi roadmap belajar berikut udah aku minta supaya dirancang secara sistematis dan bertahap yang berfokus pada 3 pilar utama, yaitu mindset, knowledge, dan practical experience. Supaya nantinya kamu punya dasar bisnis yang kuat dan berani wujudin ide tanpa takut gagal. Ternyata salah satu yang paling penting sebelum mempelajari aspek teknik bisnis, yaitu kamu harus punya pola pikir yang siap sebagai pengusaha. Caranya ubah pola pikir soal bisnis, terus kembangkan growth mindset, jangan takut gagal, terus coba rajin baca buku, nonton video, atau dengerin podcast untuk nambah wawasan, dan membiasakan diri dengan ketidakpastian dan risiko bisnis. Soalnya itu merupakan makanan sehari-hari pengusaha. Setelah mindset udah siap, waktunya kita pelajari dasar-dasar bisnis biar fondasinya kuat. Yang diantaranya keuangan, terus marketing, gimana caranya orang kenal produk kamu, operasional, ngurusin kerjaan sehari-hari, sumber daya manusia, ngatur tim kalau udah punya karyawan, terus legalitas dan pajak biar bisnisnya itu resmi. Nah, ketika udah paham dasar-dasar bisnis tadi, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu riset pasar dan pengembangan ide bisnis. Ternyata riset pasar penting banget buat nemuin peluang bisnis yang enggak cuma sesuai sama minat kamu, tapi juga dibutuhin sama orang di luar sana. Jadi kita nggak asal bikin bisnis doang, tapi benar-benar ngerti apa yang lagi dibutuhin sama pasar sekarang. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru, yaitu asah keterampilan praktis. Di sini kamu mulai siapin diri dengan skill teknis buat nyetir bisnis kamu. Misalnya bikin bisnis plan sederhana, terus pahami basic tool seperti Excel atau spreadsheet, dan pelajari digital marketing. Setelah punya ilmu dasar tadi, saatnya kamu tes di lapangan lewat uji coba skala kecil atau mini project. Caranya kamu bisa mulai bisnis kecil dengan modal minim, terus atur keuangannya, uji strategi marketing, dan catat apa yang berhasil dan gagal, terus kamu evaluasi. Nah, kalau udah nyoba mini project, langkah selanjutnya kamu bisa perdalam ilmu lewat orang. Bisa dengan menganalisis kisah sukses atau gagal pengusaha dari podcast, buku biografi, atau artikel. Terus gabung komunitas biar punya teman seperjuangan, dan cari mentor yang berpengalaman buat kasih kamu saran. Setelah itu, kita masuk ke tahap akhir tapi awal dari segalanya. Nah, dari sini, phase yang udah dilalui kamu evaluasi lagi, terus siapin diri buat scale up mini project yang udah dilakuin sebelumnya, dengan bikin bisnis yang lebih serius berdasarkan pengalaman ngerjain project tadi.
Jadi lewat channel ini aku mau dokumentasiin perjalanan belajar dan bikin bisnis aku dari nol pakai roadmap tadi. Seneng banget kalau kamu mau ikut bareng aku di petualangan ini. Tapi aku ingetin lagi, saat ini aku bukan expert, aku cuma orang biasa yang interest belajar dan bangun bisnis dari nol.